Assalamualaikum Pak Sarudin. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arsyad. Ya, Eh, Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Kondisi sehat, Pak, insya Allah. Alhamdulillah. Eh, Katanya mau cerita-cerita Pak dengan saya. Wah, iya nih, Pak, nih. Kalau ada waktunya, Pak. Kalau bisa ya, kalau ada waktu. Oh, ya Pak, bisa. Silakan. Apa yang mau diceritakan Pak? Jadi, begini, Pak, ya. Saya itu mau minta tolong itu sama Bapak. Masalahnya saya itu, kalau saya mengajar, Pak, itu menurut saya, Pak, ya. Saya menganggap itu cara saya mengajar kepada siswa itu sudah secara maksimal, artinya saya anggap itu sudah bagus sekali, ya. Tetapi kalau ulangan itu anak-anak, Pak, itu nilainya rendah, Pak. Kalau siapa, bagaimana kira-kira itu, Pak? Oh, jadi maksudnya Bapak mau cerita dengan saya ingin mencari solusi ya Pak? Iya, begitu maksud saya, Pak. Karena saya selama ini saya menganggap diri saya mengajar ke siswa itu sudah cukup maksimal sekali, tetapi Ya. ya hasilnya ya tetap hancur juga, begitu, Pak. Baik Pak, jadi begini, dari awal Bapak bilang kalau Bapak mengajar dengan maksimal ya, sudah dengan maksimal Pak. Betul, Pak, betul, Pak. Saya mengajar Eh, itu sudah saya anggap bagus, kemudian mereka juga dalam belajar itu bersemangat, tetapi di saat ujiannya itu atau ulangan atau semester itu nilainya anjlok, Pak. Gitu. Baik, nah saat pembelajaran bisa ya Bapak ceritakan apa saja yang Bapak lakukan? Hmm, kalau proses belajar mengajarnya, Pak, ya, saya anggap sama dengan guru-guru yang lain, Pak, ya. Saya mengajar. Artinya di dalam proses itu ada teori, kemudian ada materi, kemudian juga ada prakteknya. Tetapi di saat ini, di saat ulangan itu nilainya Iya. jauh beda dia nilainya. Oke, kalau saat praktik apa yang Bapak lakukan? Kalau yang praktiknya itu, Pak, itu seperti apa yang saya ajarkan, maksudnya mereka beraksi, mereka melakukan kegiatan itu sama persis dengan di materi, kurang lebih kayak begitu, Pak. Baik, nah kalau Bapak katakan bahwa saat Bapak mengajar itu memberikan teori, kemudian praktik, lalu memberikan tugas, tapi nilainya tetap anjlok. Lalu Bapak katakan, andai hanya seorang saja, ya, maka mungkin ada masalah, ada masalah keluarga dalam keluarga. Apa Bapak sudah tinjau keadaan di rumah atau Bapak yang menarik kesimpulan sendiri? Minta maaf, Pak, kurang-kurang ini saya dengar, coba minta. Baik, saya ulang ya Pak. Jadi Bapak tadi katakan bahwa Bapak saat mengajar itu memberikan teori, kemudian praktek, lalu memberikan tugas, tapi nilainya itu tetap anjlok. Lalu Bapak tadi sampaikan, ya mungkin saja ada masalah lainnya Pak. Mungkin ada masalah dalam keluarga atau Bapak mungkin sudah ada mungkin masalah di rumah barangkali Pak, yang kemudian Bapak bisa menarik kesimpulan sendiri. Kalau masalah di rumah sih kayaknya tidak sih, Pak, karena saya melihatnya begini, Pak, ya. Andai kata, andai kata yang bermasalah itu hanya 1-2 orang saja, Pak, mungkin saya bisa menyimpulkan bahwa itu masalah
ada mungkin hubungan dengan keluarga atau masalah di rumahnya. Tetapi saya lihat gitu, kalau ulangan Pak, itu hampir rata-rata Pak, hampir rata-rata itu nilainya 60. Nah ini yang jadi pemikiran saya sih, apa yang membuat sehingga hasil ini anak-anak itu ya jauh sekali kayak begitu. Oh iya begitu ya Pak ya. Jadi apa ya? Ya tadi seperti yang Bapak sampaikan, ya sudah memberikan teori kemudian praktik Bapak ya. Nah mungkin salah satu apa ya? Mungkin salah satunya Pak, bagaimana dengan cara mengajar Bapak ya? Yang kurang bermakna atau masih kurang baik Pak, sehingga anak-anak itu jadi lupa ya pada saat ujian, sehingga semua apa yang sudah diajarkan oleh Bapak. Kalau masalah itu bisa juga sih Pak ya, bisa juga kalau tak cara saya mengajar itu yang memang kurang bagus ya, bisa juga sih Pak. Oh iya. Oke, jadi memang begitu kira-kira apa yang kira-kira apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Kalau masalah mengajar saya Pak ya, mungkin yang akan saya buat itu, saya akan berupaya sebagaimana anak-anak itu betul-betul mengerti dan menyukai pelajaran yang saya bawakan, kurang lebih kayak gitu Pak. Oke. Apakah Pak Sarudin pernah tanyakan ke siswa tentang mereka, minat mereka seperti itu? Kalau masalah itu sih belum pernah Pak ya, belum pernah saya tanya langsung ke siswa. Cuman kalau saya menilai ya, saya menganggap bahwa apa yang saya ajarkan itu mereka sudah paham, mereka sudah mengerti, kemudian saya anggap mereka senang lah apa yang saya ajarkan, kayak gitu. Tapi itu berarti persepsinya Pak Sarudin ya? Iya betul Pak, itu adalah persepsi saya. Artinya saya menganggap itu adalah memang siswa itu penerimaannya bagus. Saya lihat dari wajahnya, saya lihat dari cara menerimanya, senang, itu kayak begitu Pak. Jadi kalau kebermaknaan materi itu bisa sih dilihat dari ekspresi anak-anak. Tapi apa Bapak pernah tanya apa sih mereka inginkan, apa yang mereka minati, seperti apa proses yang mereka inginkan di dalam kelas? Kalau itu saya belum pernah tanya Pak ya, saya belum pernah tanya. Tapi ya kembali lagi bahwa saya merasa mereka senang Pak. Artinya itu adalah persepsi saya, bahwa kan artinya itu penilaian saya di depan kelas di saat saya mengajar ya, saat mengajar. Terus kemudian itu anak-anak itu senang, kayak bagaimana ya, kayak begitu Pak. Jadi saya anggap itu sudah pas menurut saya Pak. Oke, jadi setelah ini apa yang akan Bapak lakukan di dalam kelas untuk anak-anak? Kalau saya Pak ya, kemungkinan besar itu adalah saya akan apa ya, saya akan coba menggali ke siswa, kira-kira mereka senang atau tidak ya kepada saya, kayak gitu Pak. Iya, jadi Bapak ingin bertanya ya kepada mereka. Iya, saya coba akan melakukan itu Pak. Ya, setelah itu apa rencana Bapak lagi setelah bertanya ke anak-anak? Ya menurut saya itu rencana saya ya cukup bagus dan bisa dicoba Pak, kalau memang anunya. Maksud saya begini,
Ah, saya akan coba ya, saya akan coba itu anak-anak itu harus eh, bagaimana cara saya supaya anak-anak itu bisa paham, bisa mengerti, bisa menurut apa yang saya sampaikan, kayak kayak begitu Pak. Oke. Eh, ya, menurut saya itu sudah rencana yang cukup bagus, Pak, dan bisa untuk dicoba dan diterapkan selanjutnya. Bisa jadi tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan Bapak seperti apa sehingga Bapak bisa dikatakan bahwa itu sudah berhasil. Nah, akan hal-hal apa yang akan nampak selanjutnya. Gitu ya Pak ya. Jadi Ya, salah satunya yang kira-kira itu yang akan saya capai itu nanti salah satunya anak-anak itu bisa nilai semesternya itu bisa ada peningkatan kurang lebih kayak begitu Pak. Artinya mungkin eh, di penilaian akhir awal ya di penilaian akhir awal mungkin dia bisa dapat 7. Nah, mungkin nanti itu saya di semester berikutnya itu ya minimal dia harus naik 1 biji mungkin 8 atau dia 9. Tapi kan kemarin itu kan nilainya 5, 4. Jadi saya akan coba ya, saya akan coba bagaimana caranya supaya anak itu bisa dapat nilai di atas daripada itu. ya betul sekali Pak. Itu yang dikatakan tolak ukur keberhasilan. Nah, untuk komitmennya Bapak supaya rencana pelaksanaan itu berjalan dengan baik, bagaimana Pak? Apa yang akan Bapak lakukan? eh Kalau masalah itu mungkin setiap selesai mengajar atau mungkin begini Pak ya, bisa ya kira-kira kalau saya selesai mengajar saya sampaikan ke anak ya, bagaimana penilaiannya mereka ke saya, apakah mereka paham dengan apa yang saya sampaikan atau bagaimana? Bisa ya Pak ya Iya, kira-kira. bisa Bapak lakukan seperti itu. Jadi saya anak-anak ceritanya menilai saya ya, bisa ya? Ya, jadi umpan baliknya untuk Bapak sendiri supaya Bapak bisa mengetahui seperti apa tanggapan siswa terhadap Bapak sendiri seperti itu. Tapi kira-kira Pak ya, saya minta maaf ini Pak, kira-kira tidak menjatuhkan martabat saya Pak ya, kira-kira sebagai guru bertanya penilaian siswa ke saya, kira-kira martabat saya sebagai guru itu tidak dianggap anu Pak ya, kira-kira. Tidak perlu merasa seperti itu Pak Sarudin. Jadi kita melakukan itu untuk mengetahui seperti apa kita ini di mata siswa. Jangan sampai kita menganggap diri kita selalu bagus, ternyata ada siswa yang mungkin yang kurang paham dengan penjelasan kita atau seperti apa. Makanya kita melakukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu untuk mengetahui seperti apa kita di mata mereka. Saya pikir tidak menjatuhkan harga diri kita sebagai seorang guru. Itu yang saya takutkan Pak, jangan sampai saya. Nah, silakan anak-anakku menilai saya umpama. Langsung pasti dia, wah ini guruku ini kok kayak begini. Itu yang saya. Insya Allah tidak Pak. Jadi anak-anak juga justru malah akan semakin dekat dengan kita. Mereka akan semakin terbuka menyampaikan hal-hal yang mungkin sebelum-sebelumnya mereka takut untuk sampaikan. Nah, dengan cara seperti ini mereka nantinya bisa lebih dekat dengan kita sebagai seorang guru. Tapi kira-kira mereka anu Pak ya, saya selalu ada rasa was-was, selalu ada rasa hati-hati, jangan sampai saya begini salah. Kalau umpamanya dia memberikan saya penilaian takutnya tidak maksimal, artinya memang nilai saya umpama 5 dijadikan
diangkat jadi 8 supaya itu yang artinya ada bingung saya Pak, rada-rada bingung bagaimana saya mencari supaya ada penilaian yang lebih akurat buat saya kayak gitu Pak. Oh iya, jadi saya pikir Bapak paham tentang penilaian. Adapun tentang persepsi siswa, bisalah nanti Bapak jelaskan ke anak-anak kita tentang penilaian yang Bapak laksanakan di dalam kelas. Gitu ya Pak ya. Oke Pak, jadi jika nantinya Bapak terkendala sesuai dengan komitmen kita di sekolah ini, kami ya, atau saya atau teman-teman yang lain itu siap membantu Pak. Tidak, kira-kira saya tidak merepotkan Pak, saya minta maaf ini Pak ya, kira-kira saya tidak merepotkan, jangan sampai. Sama sekali tidak. Saya ataupun teman-teman yang lain di sekolah itu semua siap membantu Pak, jadi tidak ada masalah, tinggal dikomunikasikan saja mengenai bantuan apa yang kita saling membantu lah, seperti itu semua. Siap Pak, siap. Insya Allah saya coba renungkan juga, saya pikirkan di kelas, mudah-mudahan saya bisa menemukan jawabannya ini Pak, sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Insya Allah Pak, saya akan coba Ya. di kelas saya Pak. Ya. Oke Pak, ya terima kasih.